Pada kesempatan pagi ini saya akan bahas mengenai murai cabul alias cabut bulu. Kalau pemain cendet sih biasanya nyebutnya kanibal. Padahal menurut saya kalau kanibal itu kurang tepat ya karena kanibal itu kan memakan sesama jenis gitu, bukan mencabuti bulunya sendiri. Nah, di sini saya akan share bagaimana tips-tipsnya. Jangan di skip ya disimak sampai akhir karena ada beberapa poin penting yang gak boleh terlewatkan. Sejarah saya dapat murai cabul nih ini saya beli dari supplier saya sebenarnya, udah kerjasama lama sekali. Jadi saya ini punya sampingan beli murai bahan, saya rawat, saya gacorin, ketika udah jalan lapang baru saya jual. Ternyata si supplier ini menodai dirinya sendiri lah. Jadi dia itu menawarkan burung ke saya, bro ada burung nih tapi sayapnya patah katanya. Saya tuh belum tahu penyebab patahnya kenapa gitu kan, dan saya cek, saya samperin, saya cek, memang sayapnya nggak ada satu helai, bukannya patah gitu, tapi kayak kecabut lah gitu, kayak kecabut. Nah saya kan nggak berpikir cabul tuh karena kalau cabul itu kan patah itu sayapnya itu. Akhirnya saya ambil, saya rawat. Ternyata selang 1 minggu di rumah pas penjemuran kok dia cabul. Akhirnya saya konfirmasi tuh saya konfirmasi ke supplier saya tersebut bahwa burungnya cabul, tapi dia nggak mengakui. Dia cuma ngaku bahwa kan saya udah jelasin katanya kalau burung itu bekas cabul, tapi sebenarnya dia nggak bilang seperti itu. Nah setelah mempunyai burung cabul ini kan pusing nih pusing banget. Akhirnya saya sharing ke beberapa pemain murai, ke beberapa peternak gitu kan. Akhirnya didapatlah poin-poin sesuai pengalaman mereka. Selain itu juga saya membaca artikel-artikel para mahasiswa mengenai hewan ternak yang suka mencabuti bulunya sendiri. Untuk hasil sharing pertama saya ke para pemain murai, kalau murai cabul itu faktor utama itu cacingan apa hubungannya gitu sama cacingan. Nah ternyata ketika si cacing berada di kloaka gitu di ujung anus, nah si cacingnya itu gerak-gerak sehingga dia merasa risih gitu si burung ini. Burungnya merasa risih, akhirnya dia emosi. Ibarat orang tuh orang lagi risih gitu kan, kesenggol dikit aja marah gitu. Dan pelampiasan itu dengan mencabuti diri sendiri. Nah oke lah, saya turutin sesuai anjuran mereka. Saya beli kombantrin lalu ditetes 2 tetes ke parunya langsung selama 3 hari. Ya memang ada sih cacing yang keluar, tapi cacing kecil. Nah apakah sembuh? Ternyata selama pemberian kombantrin tingkat cabulnya itu nggak ada, dia udah nggak mencabuti bulu. Tapi selang 7 hari dari pemberian obat tetap aja cabulnya kambuh lagi. Terus saran yang kedua itu over emosi katanya. Over emosi tenaga kurang. Jadi saat digantangan, saat burung lomba gitu kan, emosinya gede, tenaganya nggak ada. Kalau tenaganya ada, dia kan akan bersuara, kata pemain murai itu kan, kata teman-teman saya itu. Dia pasti akan bersuara. Nah solusinya saya umbar nih saya umbar seminggu 2 kali, tapi hasilnya nihil juga. Nah ada yang bilang juga over birahi. Kalau over birahi ini treatmentnya saya kurangi jangkrik dipangkas, tadinya 7 pagi 7 sore 7 saya pangkas jadi 3-3, tapi hasilnya tetap belum teratasin juga sih. Pusing asli pusing banget. Pernahkah coba treatment dioles tumbukan bawang merah atau bawang putih? Bawang merah dan bawang putih udah coba bawang merah saya gerus, terus ditangkap burungnya, dioles di sayap selama ada 4 harian lah, 4 hari berturut-turut saya oles. Memang sembuh itu sembuh pakai bawang merah. Tapi ketika baunya udah hilang, tetap cabulnya tetap nggak hilang.
Pernah nyoba dikasih cacing buat menurunkan birahi? Kalau dikasih cacing 2, pagi 2, sore 2, tapi tetap aja sih nggak mengatasi cabulnya dia. Biasanya hewan kanibal karena kekurangan mineral. Pernahkah coba dikasih mineral? Saya beli deh om mineral om, mineral ayam. Selama 2 minggu saya pakai ini, burung full kerodong, tapi hasilnya jong juga. Nggak ini om, nggak ngaruh. Jadi udah banyak banget duit yang keluar buat mengobati murai yang satu ini nih. Ketika kena panas, terlalu panas juga cabulnya itu bisa kambuh lagi. Terus gimana dong biar sembuh? Nggak cabul lagi. Murai cabul bisa sembuh, yaitu caranya full jangkrik om. Untuk cepuk tetap ada purnya, tapi kita berikan jangkriknya full, nggak pakai hitung-hitungan. Begitu habis kita isi lagi, habis isi lagi. Nah itu tingkat cabulnya berkurang hingga 80%. Jadi pas saat digantung itu di rumah, dia udah lupa gitu sama cabulnya itu. Mungkin dari supplier saya yang pernah apapun buat menumbuhkan bulunya ini dia full jangkrik om. Solusi yang Om pakai apa? Solusi yang terbaik buat murai cabul itu diternak om. Diternak bisa menyembuhkan cabul ya. Jadi bukan menyembuhkan ya om, mungkin dia lupa sama kebiasaan buruknya dia fokus kawin, ngeloloh gitu kan. Itu tingkat cabulnya bener-bener 0%, nggak ada, udah hilang sama sekali. Tapi ada satu pengalaman menarik teman saya nih om, murai cabulnya itu diternak, buru udah mulus, gacor. Nah dia coba gantang ketika burung lagi on-onnya, cabut tangkaran, gantang, cuaca panas, tetap aja cabul lagi om. Jadi kalau saran saya sih yang punya murai cabul diternak, kalau nggak dijual om. Tapi nggak bisa dipukul rata juga karena kan satu murai itu satu karakter ya om ya, nggak bisa disamakan itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ketika di jor EF burungnya sembuh gitu kan. Tapi saya sangat meyakini sih kalau kalaupun dia lupa sama cabulnya atau sembuh, suatu saat ketika cuaca panas terus lawannya pada ngotot, dia emosi, dia kurang fit, pasti tingkat cabulnya itu kambuh lagi om.